Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Yoel Budianto. Shalom, selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Sebelum kita memulai persekutuan doa pagi saat ini, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan. Engkau telah menjaga bahkan memelihara kami pada malam hari kemarin. Dan saat ini ketika kami bangun, kami boleh bangun dengan penuh kekuatan daripada Tuhan untuk boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Tetapi biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Engkau sendiri berbicara kepada setiap jemaat Tuhan maupun kepada hamba-Mu. Dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap karena kami, hati kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Indahnya saat
Sahabat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sahabat, ketika kita mendengar kata berkat, maka setiap kita pasti mau menerimanya. Mungkin setiap kita juga memahami bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Maka kita pun mengetahui harus menaruh harapan pada Tuhan untuk hal itu. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan ini tanpa bersandar pada Tuhan dan tanpa mengandalkan Tuhan. Misalkan saja ketika kita hendak memutuskan sebuah bisnis yang baru. Apakah kita memutuskan dahulu baru meminta Tuhan memberkati, atau kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu baru memutuskannya? Atau bagi kita yang bekerja, apakah kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita memulai bekerja, ataukah kita berpikir saya bekerja dengan usaha saya saja? Atau ketika kita studi, ketika kita sementara studi, apakah kita belajar dan ketika kita menghadapi ujian kita mengandalkan Tuhan? Atau kita berusaha belajar sendiri tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa bersandar pada Tuhan? Atau mungkin ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan itu, kita berusaha mencari jalan keluar sendiri tanpa mengandalkan Tuhan dan tanpa menaruh harapan pada Tuhan. Jika selama ini kita berusaha sendiri, baik itu kita bekerja, studi, di dalam berbisnis, maupun di dalam mungkin menghadapi setiap kesulitan yang ada dengan usaha kita sendiri, maka sungguhkah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan itu cuma sebatas pengetahuan saja? Ya, saya tahu saya perlu mengandalkan Tuhan, tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan kehidupan kita. Sahabat yang dikasih Tuhan, maka mari kita harus berbalik dan kembali kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 diberkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Mengapa Nabi Yeremia harus mengatakan demikian? Di dalam Yeremia 17 ayat 1-6 sebelum bagian apa yang dikatakan Yeremia ini, Tuhan terlebih dahulu menegur dosa bangsa Yehuda dan menjatuhkan hukuman akibat dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bahkan di ayat 6, Nabi Yeremia dengan keras menegur mereka bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan, atau hatinya menjauh daripada Tuhan. Hal ini menegaskan kepada kita sahabat bahwa bangsa Yehuda itu mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Bangsa Yehuda mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengapa demikian? Karena hati mereka menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Nabi Yeremia menegur bangsa Yehuda karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, melainkan mereka berpusat pada diri sendiri, berpusat pada kekuatan mereka sendiri. Dan akibatnya mereka yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami kecewa, mengalami kemiskinan rohani, dan akhirnya terhilang dari Tuhan. Sebaliknya di ayat 7 Yeremia mengatakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika bangsa Yehuda dan kita orang-orang percaya yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut atau khawatir di dalam menghadapi situasi hidup bagaimanapun adanya, karena mereka sungguh berakar di dalam Tuhan. Hati mereka sungguh dekat kepada Tuhan. Sahabat, mengandalkan Tuhan bukan hanya sebatas pikiran, pengetahuan kita saja. Namun mengandalkan Tuhan melibatkan keseluruhan hati kita, melibatkan keseluruhan hidup kita. Kita dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Misalkan ketika kita bangun pagi ini, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita. Ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat agar kita mampu memahami setiap pembelajaran di dalam kehidupan ini dengan baik. Ketika kita yang bekerja, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita dengan apa yang kita kerjakan.
Sehingga ketika apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, ketika itu berhasil, mari kita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita itu. Mari sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika kita belum mengandalkan Tuhan dari sepenuhnya dalam hidup kita, maukah kita mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita? Kita kembali mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan di dalam hidup kita, mulai saat ini, besok, dan seterusnya di dalam keseluruhan hidup kita. Dan kiranya berkat Tuhan dan damai sejahtera itu ketika kita mengandalkan Tuhan menaungi kehidupan sahabat semua. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ketika Nabi Yeremia mengatakan untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan yang menaungi kami. Jikalau selama ini kami sering mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, kami mengandalkan diri kami sendiri dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menjalani hari ini, kami tersadar ya Tuhan, kami mau kembali mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan dan menghidupi firman Tuhan ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia, negara kami yang cinta ini. Tuhan, kami berdoa untuk proses pengobatan dan pemulihan bagi orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dijalankan oleh pemerintah untuk boleh berjalan dengan baik. Masyarakat boleh ikut terlibat, bahkan masyarakat tetap selalu patuh di dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa Indonesia, kiranya dari pusat dan daerah, di dalam boleh mengambil keputusan dan kebijakan itu boleh berdasarkan hikmat daripada Tuhan, hingga keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil boleh dapat mengatasi setiap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat di GKI Tumapel. Kiranya Tuhan yang memelihara mereka, baik mereka di dalam kehidupan kerohanian maupun di dalam kehidupan secara jasmani. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberkati untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Bagi yang mereka studi, Tuhan yang memberkati studi mereka. Tuhan yang melimpahkan setiap berkat Tuhan kepada jemaat di GKI Tumapel. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan dan para aktivis. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati, kerjasama yang baik di dalam boleh menyelenggarakan pembinaan iman untuk menumbuhkan kerohanian daripada iman jemaat. Tuhan yang menolong gereja ini untuk terus boleh bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala apa yang kami lakukan di pagi ini, sepanjang hari ini. Tuhan, kami terus boleh mengandalkan Tuhan, boleh bersandar kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Kami bersyukur untuk persekutuan doa pagi ini, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.